Jalur rempah ini merupakan landasan dari peradaban dan perdagangan internasional ya. Nenek moyang kita itu semua orang pelaut ya, berlayar dari pulau ke pulau membawa komoditas rempah seperti pala, lada, cengkeh ya. Dan ini tentu saja akhirnya menjadi sebuah jalur yang mempengaruhi sejarah, bukan saja sejarah Indonesia sendiri tapi sejarah dunia. Nah, Insight with Desi Anwar saat ini sedang berada di Selat Melaka. Di sini adalah perairan internasional yang merupakan jalur perdagangan. Kita menunggu kedatangan KRI Dewa Ruci dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah. Muhibah Budaya Jalur Rempah ini untuk memperingati dan juga untuk mengenang kembali kejayaan jalur rempah itu sendiri, dan ini merupakan misi yang bisa mempersatukan antara bangsa dan juga memperingati betapa pentingnya jalur ini dalam sejarah baik Indonesia maupun ya dunia itu sendiri. Ketika daun, biji, akar, dan getah dari rempah-rempah memiliki rasa dan aroma yang dinilai menyenangkan, secara bertahap ini menjadi cikal bakal komoditas ekonomi yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat kuno. Maka dari itu, tidak mengherankan jika rempah-rempah pernah dihargai setara dengan emas. Nusantara adalah tempat satu-satunya di muka bumi ini yang dipilih Tuhan menjadi tempat tumbuhnya rempah-rempah, khususnya lada hitam, cengkeh, dan pala. Sudah sejak lama, rempah-rempah dari Nusantara turut berkontribusi pada sejarah peradaban dunia. Jalur rempah menjadi cikal bakal perdagangan komoditas yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk mengampanyekan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia kepada UNESCO, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek kembali menggelar Muhibah Budaya Jalur Rempah atau MBJR. Pelayaran budaya yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut ini sudah berlangsung sejak tahun 2020. Konektivitas antara jalur rempah di kewilayahan Nusantara maupun di negara-negara yang dilalui jalur rempah sendiri dapat menghasilkan warisan budaya yang akan diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Itu merupakan modal yang sangat kuat untuk memperkuat diplomasi dengan negara-negara yang dilalui oleh jalur rempah itu sendiri. Misi dari budaya jalur rempah itu sendiri diharapkan dapat merevitalisasi jalur rempah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan baik di bidang ekonomi, pariwisata maupun budaya bersama dengan modal utama tentunya kekayaan budaya itu sendiri. Pelayaran kali ini menyusuri 7 titik jalur rempah, yaitu Jakarta, Belitung Timur, Dumai, Sabang, Malaka di Malaysia, Tanjung Uban, Lampung, dan berakhir di Jakarta. Seluruh peserta yang berjumlah 150 orang terdiri dari 75 laskar rempah yang terpilih melalui seleksi terbuka dan 75 peserta undangan yang terdiri dari pewarta, fotografer, pegiat film, penggerak komunitas, dan peneliti yang dipilih oleh tim Kemendikbudristek. Kita gunakan lagi rempah-rempah. Mungkin kalau kita bicara tentang kita tidak mungkin untuk mengembalikan kejayaan rempah sebagai komoditas yang mahal. Misalnya kita mengambil secupak lada kita tukar dengan meriam, atau secupak rempah kemudian kita hargai dengan 1 gram emas. Mungkin kita tidak lagi berharap ke sana. Tapi bagaimana rempah ini bisa dikelola berkelanjutan. Saya percaya bahwa konservasi yang paling sederhana atau upaya pelestarian yang paling sederhana adalah dengan menggunakannya. Jalur rempah ini bukanlah hanya sekedar terkait dengan perdagangan dan ekonomi dan tidak dimulai
sejak masa kolonialisme. Namun jauh sebelum itu, jalur rempah ini telah muncul dan hadir serta berada di dalam lingkungan kita. Yang kedua, terkait dengan latar belakang saya sendiri di dalam dunia kedokteran, terkait dengan potensi rempah-rempah ini adalah kita mampu bagaimana menjadikan dia sebagai salah satu pilihan atau alternatif pengobatan yang dapat dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat sebagai kearifan lokal di dalam lingkungan masyarakat tersebut. MBJR menjadi wahana untuk mengaktifkan kembali jalur rempah, menghubungkan titik perdagangan rempah, dan mempererat konektivitas budaya antar wilayah. Program pelayaran jalur rempah ini menjadi refleksi besar pada kekayaan sejarah Indonesia sebagai negeri maritim. Kekayaan rempah-rempah Nusantara ternyata mampu mempersatukan peradaban berbagai bangsa di dunia. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Melaka, tepatnya di depan Museum Samudra. Ini ada sebuah kapal Portugal ya. Ini tentu saja mengingatkan ya kita kepada sejarah nenek moyang kita yang seorang pelaut, dan juga tentu saja pada saat itu perdagangan yang menciptakan namanya itu jalur rempah. Ini salah satu bagian terpenting dalam perdagangan dunia. Kita berada di Selat Malaka dan saya sudah didampingi oleh Dirjen Kebudayaan kita Pak Hilmar Farid. Ini sebenarnya kita napaktilas sejarah ya. Betul, iya. Kita saat ini sekarang menunggu kedatangan kapal kita, KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci dalam apa? Muhibah Budaya Jalur Rempah. Oke, Pak Hilmar. Kenapa Muhibah Budaya Jalur Rempah yang kalau tidak salah ini ketiga kalinya yang kita lakukan ya? Betul. Kita mulai sebenarnya tahun 2017 ya. Jadi waktu itu berdiskusi tentang warisan dunia gitu ya. Dan kita lihat bahwa jalur rempah kita ini kan luar biasa. Satu jalur pelayaran yang usianya lebih dari 2000 tahun gitu ya. Jadi kita ingin benar sejarah melihat, nenek moyang kita. betul ya? gitu. Kalau misalnya lihat nggak salah tuh orang pelaut gitu ya. Karena ada banyak sekali inovasi di bidang maritim gitu, asalnya kan dari kita gitu ya. Perahu bercadik, nah itu asli dari Indonesia gitu. Jadi kita ingin mengangkat warisan itu, dan tujuannya waktu itu spesifik ya, kita mau mendaftarkan itu ke warisan dunia di UNESCO. Nah ketika mulai penelitian, wah banyak sekali ketemu fakta-fakta menarik, kita ketemu dengan banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah. Dan ketika itu juga lihat bahwa di samping peninggalan fisik ya seperti kota ini ya, Kota Melaka, ada banyak juga peninggalan yang sifatnya intangible. Ya, praktek-praktek kebudayaan yang terkait dengan jalur pelayaran itu. Terus kita mikir, wah, ini kalau dihubungkan kembali ya dari begitu banyak titik yang ada di sepanjang jalur rempah ini akan jadi menarik. Nah, itu asal-usul dari Muhibah Budaya Jalur Rempah. Menyambungkan yang sempat terputus lah, kurang lebih gitu ininya. Iya, dan ini tentu saja bagian dari sejarah kita di Nusantara, tapi juga sejarah dunia ya. Dengan adanya jalur rempah ini ada titik-titik perdagangan, tapi kita juga di sana memulai ya asal usul kolonialisme juga, dan juga akulturasi dari para pedagang yang numplek di sini kan. Betul. Ada pedagang dari China, banyak pedagang dari Arab, dan tentu saja saudagar-saudagar kita yang dari Bugis dan lain sebagainya. Tapi dengan Muhibah itu sendiri, ini kan sekarang melibatkan anak-anak muda dan juga apa-apa saja prosesnya, dan yang setelah ini untuk ketiga kalinya apa yang dilakukan yang mungkin berbeda dengan yang dua sebelumnya. Kalau awalnya kita seleksi terbuka ya, jadi kita mengajak anak-anak muda khususnya dari berbagai titik di jalur rempah itu untuk daftar apakah mereka ingin ikut di dalam pelayaran dengan KRI Dewa Ruci. Dan animonya dari awal memang menggunakan Dewa Ruci. Dari awal dengan Dewa Ruci. Nah, mungkin agak cerita sedikit kenapa Dewa Ruci? Karena memang ini kapal sudah pensiun ya sebenarnya. Betul, kapal latihnya Angkatan Laut ya. Dan kita ingin memang membawa anak-anak, memperkenalkan mereka kembali kepada tradisi pelayaran ya, layar ya. Jadi betul-betul dengan segala keterbatasan. Dengan layar ya, bukan? Dengan layar, jadi Bukan merasakan mesin, betul gitu ya. Karena itu kan apa ya? Misalnya dari konsepsi waktunya kan juga beda gitu ya. Kalau biasa kita terbiasa, pergi ke sana 1 jam terbang, 2,5 jam terbang. Nah kalau sekarang mengukurnya dengan itu juga memberikan rasa yang berbeda, sehingga
yang kita sebut budaya maritim itu benar-benar memang bisa tumbuh gitu. Nah, kita ingin membagi pengalaman itu, jadi rekrut anak-anak untuk masuk dan animonya tinggi gitu. Dan kita 2 kali ya melakukan pelayaran seperti itu di kawasan timur. Tahun ini di kawasan barat gitu ya, karena Karena jalur rempah ini memang dari timur ke barat, dari barat timur ke ke barat, timur, ya. betul gitu ya. Dan kita ingin juga melihat bagaimana preservasi ya. Jadi beberapa titik itu melihara, merawat warisan budaya mereka gitu, yang tangible maupun yang intangible. Dan tahun ini kita juga ngajak teman-teman media. Oke. Ya gitu ya, karena waktu ini sebetulnya karena yang kedua mereka tanya, ini kapan dong media diajak gitu ya? Iya, Oke, kapan gitu. dong? Saya diajak tapi hanya di sini. Di sini Nggak- aja. nggak- tapi Nggak naik untuk kapal. berlayarnya bisa 40 hari sendiri kan? Total pelayarannya Totalnya. ya segitu. Tapi kalau misalnya kita kan ambil dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain itu sekitar 3-4 hari. 3-4 hari. Nah, jadi itu sebetulnya yang kita sediakan ya. Ya bukan hanya dari segi daya tahan tapi juga logistik ya. Jadi orang untuk luangkan waktu begitu lama mungkin kesulitan gitu. Tapi sekarang sih ya, jadi ini kerjasama dengan dari Dari Dirjen kita, Kebudayaan Kementerian. bersama dengan TNI dong kalau TNI begitu Angkatan Laut, untuk betul. penggunaan kapalnya, logistiknya Betul. dan lain-lain. salah satu poin yang terpenting sih sebetulnya selama ini kegiatan-kegiatan seperti muhibah budaya dan seterusnya terbatas gitu ya. Jadi biasanya berkumpul di satu titik di Jakarta gitu Iya. atau ke Jogja gitu ya. Nah sekarang kita ingin kita yang harus keliling gitu ya. Jadi menjumpai teman-teman sehingga bisa berinteraksi di antara titik-titik itu gitu. Saya tertarik, ini kan sudah 2 kali dilakukan ini. Kira-kira feedbacknya apa-apa saja dari anak-anak muda yang ikut berlayar? Dan kenapa anak-anak muda khususnya yang dilibatkan? Ya tentu kalau kita berharap bahwa ada generasi baru ya yang betul-betul cinta pada warisan budaya, terutama warisan budaya maritim ya, itu penting sekali kita lihat. Dan salah satu poin yang terpenting sih sebetulnya selama ini kegiatan-kegiatan seperti muhibah budaya dan seterusnya terbatas gitu ya. Jadi biasanya berkumpul di satu titik di Jakarta gitu atau ke Jogja gitu ya. Nah sekarang kita ingin kita yang harus keliling gitu ya. Jadi menjumpai teman-teman sehingga bisa berinteraksi di antara titik-titik itu gitu. Selama ini ya misalnya Ternate katakanlah gitu ya, terus kemudian ketemu dengan Padang, ketemunya di Jakarta. Kenapa nggak langsung Ya, gitu di hotel biasanya. Di hotel biasanya. Nah kalau sekarang ketemunya di laut, ketemu di kota-kota bersejarah seperti ini, pengalaman itu kalau kita dapat feedback tuh nggak tergantikan. Mereka yang batch pertama bilang gitu, kita nih kayaknya akan jadi teman selamanya gitu ya. Dari Jadi ada alumni ini. ada alumninya alumni sendiri Dewa gitu. Ruci. Dan yang kedua itu kemana saja? Kedua lebih pendek, kita dari utara di Sulawesi sampai ke Sulawesi Selatan. Waktu itu problemnya lebih banyak logistik ya, karena angin. Nah itu juga. Nah ini yang saya dengar ini, kenapa Selat Malaka ini merupakan menjadi jalur perdagangan dunia, itu karena kan dulu kan orang berlayar ya pakai Betul. kapal, dan kapal itu sangat tergantung kepada arah angin Betul, katanya. Jadi betul. ada angin barat dan Betul, angin timur. Ya. Makanya jadi ada musim-musim. betul. Ya angin musim namanya. Angin ya. musim dan musim kapan pedagang misalnya dari timur, dari China datang atau pedagang yang dari barat datang. Ya. Dan itu juga membuat mereka harus menetap. Jadi mereka nggak bisa pulang balik kan, gitu Iya. ya, karena mereka harus menetap 6 Berbulan-bulan. Nah di Terus situ kemudian terjadi akulturasi. Akulturasi, permukiman, ya seperti kota inilah. Kalau sini kan kita lihat benar-benar kayak lapis-lapis kultural historisnya itu kelihatan sekali gitu, yang Portugis, yang kemudian masuk Eropa pasti ya. Iya. Tapi Arab sebelumnya juga, India. perkampungannya kalau kita lihat terbagi ya berdasarkan kelompok-kelompok etnik dari mana mereka berasal, dan tumbuh ya satu kebudayaan sebetulnya hibrid gitu ya. Dan ini karena sebenarnya sangat kebudayaan campur. Nusantara juga. Betul. Kan? Indonesia harus kita ingat ya, Indonesia itu memang terdiri dari sinkretisme dan Betul. akulturasi berbagai macam budaya. Betul banget. Coba kita fokus sekarang dengan jalur rempahnya itu sendiri. Ini kan jalur yang sangat-sangat panjang ya. Kalau kita bicara rempah kan mungkin
Ayo, Pak Hilmar, kita ingatkan lagi ini jalur rempah itu dimulai dari mana dan sampai endingnya itu di mana? Sebenarnya kalau kita perhatikan selalu kuncinya adalah apakah tanamannya endemik atau tidak. Jadi hanya mungkin ditemukan di lokasi tersebut. Cengkeh, ya, pala, dan lada. Ya, jadi itu memang yang betul-betul endemik di situ yang membuat orang kemudian kan datang ya. Jadi cerita awalnya kan tanaman endemik ini dibawa oleh pelaut kita sebetulnya ya 2000 tahun yang lalu sampai ke pantai timur Afrika, ada yang masuk sampai ke Jazirah Arab. Dari situ kemudian orang lihat kan, wah ini luar biasa gitu. Dan harganya itu juga pasti. Harganya mahal dan ketika harganya mahal mereka semua pengen tahu sumbernya di mana. Jadilah kemudian dari dulu eksplorasi. memang mindsetnya sudah begitu ya, cari profit ya, cari Betul. keuntungan. Dan yang pertama sampai di sini sebetulnya bukan Eropa, tapi pelaut-pelaut Arab, pelaut-pelaut India, gitu ya. Mereka pertama masuk sampai ke Malaka dan kemudian sampai ke Nusantara ya, ke Maluku utamanya. Dan baru kemudian ya itu Eropa datang dan ya mengubah seluruh pola yang tadinya hubungannya lebih positif, akhirnya jadi jadi eksploitasi. Gitu, kita jadi dijajah. Ini sejarah kolonialisme sebenarnya mereka datang ke sini untuk mengambil ya, merampas ya. Mereka nggak mau membeli, mereka mau memonopoli. Mereka gitu mau kan. menguasai sumbernya. Itu. Itu kan peristiwa di Banda itu kan memperlihatkan ya pola seperti itu. Jadi sebenarnya kan jalur rempah ini ada ya sisi positifnya, tapi ada sisi gelapnya dan ini merupakan bagian dari sejarah kita. Dan ini juga tumpang tindih dengan jalur sutra kan kalau dulu ya. Betul. Dulu sebetulnya waktu tahun-tahun saya kira 20 tahun yang lalu ada promosi juga jalur sutra maritim gitu ya. Cuman waktu kita mau mulai proyek ini kita mikir, tapi kayaknya sutra di Indonesia nggak begitu menonjol, kurang. Rempah jauh lebih kuat gitu. Sehingga kemudian kita coba deh kita dalamin gitu ya pelabuhan-pelabuhan yang memang berada di sepanjang jalur rempah itu sebagai basis dari narasi kita. Ya ketemunya banyak banget ya, itu luar biasa kaya sejarahnya. Iya memang kaya ya. Jadi kita harus betul-betul sebenarnya kembali ya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki ya, ilmu maritim itu sendiri. Nah kali ini Permuhibah Budaya Jalur Rempah mana-mana saja titik ke ini yang dilewati dan apa kira-kira yang dilakukan dari segi mungkin ada acara yang khusus atau bertemu dengan siapa. Gitu. Kita ke beberapa provinsi ya, kalau misalnya lihat dari segi provinsi itu di Lampung, kemudian juga Bangka Belitung, masuk ke Riau, sekarang di Malaka, nanti ke Aceh gitu, terus juga di Sumatera Barat dan nanti endingnya Jakarta lagi gitu ya. Jadi berangkat dari Jakarta berakhir di Jakarta. Dan sepanjang perjalanan itu di titik-titik tersebut kita ada kegiatan ya muhibah ya gitu. Jadi memang teman-teman yang ada di kapal nanti akan memperlihatkan ekspresi budaya yang mereka olah selama mereka dalam perjalanan gitu, berinteraksi dengan teman-teman di tingkat lokal dan begitu terus ya. Jadi memperlihatkan bahwa sebenarnya ada koneksi gitu. Ya kita punya apa namanya linguistic affinities ya dengan bahasa. Dan gitu, kan apalagi di sini kan lingua francanya kan ini ya Melayu kan. Betul gitu, dan kita lihat ya bagaimana bahasa Melayu kemudian berkembang di berbagai kebudayaan dalam pantun, dalam keseharian gitu, dan itu pengalaman sebelumnya ya. Dan saya kira sekarang juga sangat terlihat gitu. Orang merasa terhubung di dalam level yang berbeda-beda gitu ya. Jadi walaupun katakanlah asal usulnya beda, latar belakang sosial dan segala macam gitu, tapi ternyata ketika bicara tentang kebudayaan, kok banyak sekali ya titik temunya, mulai dari gerak, bunyi, kemudian bahasa pastinya. Bahasa kita visual. banyak kosakata yang asal usulnya mungkin dari Arab, dari Chinese, dari Sanskrit juga kan. Betul. Bahkan ada teman dari Kalimantan kan gitu, ketika melihatkan corak-corak yang dia pakai, yang kita pikir kayaknya unik gitu, ternyata ada nih gitu ya, sambungannya di titik-titik yang lain, dan itu kita melihatnya sebagai pengalaman yang sangat berharga buat kita ke depan sebetulnya ya. Bayangkan ya, kalau ya kita kan sangat kompleks ya, sangat diverse, sangat kompleks gitu. Dan kalau perhatikan sejarah kita, sebenarnya kemampuan untuk mengelola kekompleksitas ini gitu ya, itu yang kualitas yang sebenarnya untuk masa depan kan luar biasa ya. Dengan ya tapi tentu ada bantuan sains, teknologi ke depan gitu ya untuk bisa memastikan ini jadi tenaga yang
yang besar ya untuk mengelola ya, Indonesia gitu ke depan dan juga kawasan sebetulnya. Dan ternyata ini juga bisa membangun istilahnya commonalities ya, ada bukan dari segi diplomasinya, tapi ternyata kita ini memiliki sejarah yang mirip-mirip. Jadi aspek toleransi, keragaman itu memang harus diapresiasi dan dirawat sebagai sumber kekayaan ya. Makanya kita mau jalur rempah ini menjadi warisan budaya itu sendiri ya. Ya, justru karena itu, justru karena kita melihat bahwa potensi kekuatan ini luar biasa untuk ke depan, kita pengen bilang sebetulnya kita di dalam sejarah ini punya modal sosial kultural yang sangat kuat gitu ya. Tapi mungkin selama ini belum pernah kita tangani dengan baik gitu. Ya, Muhibah Jalur Rempah kontribusi kecil lah untuk mulai memperkuat itu. Muhibah Jalur Rempah ini juga mereka belajar soal-soal yang sekarang ya tantangan dunia ya, iklim, laut yang semakin ya acidity-nya meningkat, sampah dan seterusnya. Jadi semua isu ini juga masuk di dalamnya gitu, sehingga nanti narasi yang akan keluar dari sana bukan hanya soal sejarah sebenarnya gitu ya, tetapi juga bagaimana masa depannya. Bagaimana perjuangan untuk supaya ya jalur rempah ini menjadi warisan UNESCO lah, warisan. Kita kan banyak sekali yang kita ingin daftarkan ya, tapi kenapa penting sekali menurut Pak Hilmar? Kalau ini agak istimewa karena dia akan jadi multinational nomination, agak beda ya. Kalau biasanya kan kita Borobudur punya Indonesia. Kalau sekarang kita justru ingin mengajak negara-negara sepanjang jalur rempah ini gitu ya, untuk sama-sama menominasikan itu. Dan itu sekarang di UNESCO sendiri sedang menjadi satu kebijakan baru gitu ya. Jadi mereka sangat mendorong, encouraging itu si negara-negara yang punya shared heritage gitu untuk mendaftarkan bersama-sama. Dan melihat ini kita kemudian coba deh gitu ya, kita komunikasi dengan negara-negara seperti Malaysia gitu ya untuk mendaftarkan ini bersama-sama gitu. Mungkin prosesnya akan panjang gitu ya, karena kalau udah bicara shared heritage, siapa punya apa gitu ya, peran saya di mana dan seterusnya menjadi penting di dalam menyusun narasi itu. Ya apalagi fakta bahwa Indonesia dalam hal ini akan jadi center dari pengertian tadi ya, bahwa tanaman endemiknya berasal dari kita, jalur pelayaran teknologi kapal juga banyak berasal dari kita gitu ya. Tapi sejauh ini sih diskusinya bagus. Cukup positif ya. Kita juga akan ada simposium nanti ya, itu untuk membicarakan ini gitu, dan ya jalannya masih panjang. Ya. Kira-kira berapa lama lagi Pak Hilmar biasanya untuk sampai ada keputusan ya bahwa ini? Ya, tentative list sih bisa kita masukkan segera ya. Kita berharap tahun depan kita udah bisa masukkan tapak-tapak yang akan didaftarkan di dalam jalur rempah itu di UNESCO. Biasanya kan ada proses untuk memeriksa kelengkapan dan seterusnya 2 tahun kira-kira ya. Tapi cukup positif ya, kita optimis ya kita akan mendapatkan jalur rempah ini jadi warisan budaya UNESCO. Optimis karena sebetulnya ini juga sudah ada presidennya ya di Amerika Latin ya, mereka punya satu jalur seperti itu tapi jalur di gunung gitu ya, menghubungkan beberapa negara. Jadi kita punya contoh gitu ya bahwa ini jadi ada presidennya gitu. Dan kalau Malaysia sendiri ini bagaimana? Dan ini kan nanti kita sambil menunggu kedatangan Dewa Ruci yang akan bersandar di sini berapa lama di sini sebelum 4 hari. 4 hari ya. Dan bagaimana animo dari pemerintah daerah khususnya di Melaka ini? Mereka sambut dengan antusias? Sambutan bagus. Ketua Menteri juga akan hadir nanti ya di dalam kegiatan ini. Terus simposium juga melibatkan universitas lokal. Jadi saya kira antusiasmenya pada ide Muhibah ini lumayan besar gitu ya. Karena kita punya ya di masa lalu kan dengan Malaysia ya, Muhibah budaya gitu. Jadi ini di level yang berbeda, sambutannya baik. Dan saya kira untuk nanti ya bicara lebih lanjut nominasi joint nomination itu juga pintunya lebih terbuka sekarang. Dengan semangat pertemanan tentu saja. Jangan terlalu nanti berkompetisi dan ego sektorannya mulai muncul nih, saya punya ini dan punya itu dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu jalur rempah ini kan berlayar ya dari barat ke timur, timur ke barat, itu bisa berapa lama ya mereka? Oh, kalau pelayaran bisa, sebagai contoh ya, ketika Malaka dikuasai oleh Portugis, mereka mulai berlayar April sampai sini Agustus.
Oke, jadi lumayan ya. Tergantung dengan makanya angin itu sangat menentukan betul. ya. Apalagi kalau bentuknya armada ya, jadi mereka harus berapa kapal sekaligus. Dan itu yang paling besar, logistik kesehatan gitu ya, untuk memastikan bahwa awaknya sampai, karena itu perjalanan di masa lalu tuh kan penuh resiko ya. Berangkat 200 orang bisa sampai sekian persen gitu ya. Iya, belum ada nanti ada penyakit ya betul, di kapal dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita lihat Galeon ini katanya ini ada sejarahnya dulu ya. Ketika berlayar dan bermuatan berbagai macam rempah dan lain sebagainya, tapi tenggelam. Dianggap kurang diberkahi katanya. Nah ini Portugis masuk di sini 1511. Iya. Waktu tahun baru 1 Januari 1513, Pati Unus dari Jawa itu menyerang Malaka ini. Ya. Nah, kapal-kapal Portugis ini menceritakan kapalnya Pati Unus itu bobotnya 1000 ton, jadi lebih besar dari ini. Ya. Punya kayu berlapis sehingga peluru meriam yang ditembakkan oleh kapal ini nggak tembus. Jadi mereka lihat gitu peluru-pelurunya nancep di kapal-kapal Jawa itu. Menunjukkan ya bahwa kita sebenarnya dulu superior gitu ya. 1513 bikin serangan seperti itu dan Malaka kewalahan waktu itu ya. Jadi ya, tapi mereka teknologinya ini ya dan pada abad 15-16. Dan yang saya kira bikin mereka jauh lebih ini organisasi. Itu kayak kunci ya kalau saya perhatikan sejarah itu ya. Mereka kapalnya nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi it's very organized. Mereka tahu kapan harus jalan, punya rencana dan segala macam. Sementara kita dan lebih investasinya untuk besar ya untuk ini, karena mereka didukung kadang-kadang oleh itu kalau Belanda kan VOC, kalau Portugal mungkin dengan kerajaannya ya waktu itu. Betul, dan logiknya memang lain gitu. Itu kalau saya ngobrol sama orang angkatan laut ya, mereka bilang kenapa Indonesia nggak punya kapal induk? Karena kita nggak punya ambisi untuk menyerang. Kita dari dulu dan itu sejarahnya juga begitu. Kita misalnya kita nggak bikin permukiman kayak kota seperti ini kita klaim punya Indonesia di luar negeri. Tapi pelaut-pelaut kita, masyarakat kita sampai Madagaskar kan gitu ya, mereka bikin permukiman tapi jadi orang sana yang asalnya dari Jawa gitu. Jadi logiknya beda. Iya, gitu. Padahal kita seharusnya yang menjadi juara ya, jaya secara maritim itu. Betul. Tapi ya begitulah sejarah berkata berbeda. Pak Hilmar, apa kira-kira yang kalau sekarang nanti sudah direstui oleh UNESCO bahwa ini jalur rempah ini warisan dunia, warisan budaya yang kita semua miliki. Apa yang harus kita lakukan dan apa mau tidak mau kan harus dijaga dengan baik. Betul. Ya kuncinya setelah kita menetapkan pasti ada kewajiban ya untuk melindungi itu secara benar-benar ya, secara serius. Dan sebetulnya itu nanti kalau buat kami ya melihat kesempatan yang sangat bagus gitu ya, karena yang fisik itu terjaga dengan baik, untuk yang non fisik ini kemudian juga muncul gitu, hadir ya. Jadi produk dari Muhibah Jalur Rempah ini bisa kita angkat ya. Jadi ini soal nanti bagaimana kita memperkenalkan kebudayaan dari masing-masing daerah ini ke platform dunia ya melalui narasi jalur rempah itu. Iya. Dan kita udah coba ya di dan narasi pertemanan, karena narasi dunia pertemanan sekarang tuh penuh dengan konflik nih Pak Betul, Hilmar, ya. justru itu kita Eropa pengen, lagi berantem ya. katanya ya. Maka di teman-teman yang sekarang ini ikut dalam proses Muhibah Jalur Rempah ini juga mereka belajar soal-soal yang sekarang ya tantangan dunia ya, iklim, laut yang semakin ya acidity-nya meningkat, sampah dan seterusnya. Jadi semua isu ini juga masuk di dalamnya gitu, sehingga nanti narasi yang akan keluar dari sana bukan hanya soal sejarah sebenarnya gitu ya, tetapi juga bagaimana masa depannya. Jadi perhatian terhadap bagaimana kita memelihara laut kita juga, dan ini kan sebenarnya kan nggak ada emisinya ya kalau kapal-kapal dulu ya. Betul banget, ya. Bukan seperti kapal-kapal sekarang yang menimbulkan begitu banyak polusi. Muhibah Jalur Rempah ini, budaya jalur rempah akan menjadi suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh tiap tahun. Pak Tiap Hilmar tahun kita memang udah masukkan itu dalam agenda ya. Dalam agenda, dan nanti ya di tahun depan kan akan ada rencana pembangunan jangka menengah, semua yang teknokratik itu kita juga berusaha untuk masukkan gitu. Karena ya semua menilai baik ya. Iya, dan menurut saya ini sangat bagus
dibuka untuk anak-anak muda pengalaman ya supaya mereka tidak hanya stuck dengan teknologi yang dunia maya, tapi ini dunia real ya, dan mereka bisa melihat sendiri. Ini juga bisa merawat kerukunan, apresiasi terhadap budaya, bukan saja budaya orang lain tapi justru cinta kepada budaya kita sendiri, Pak Hilmar. Kira-kira. Dan pengalaman juga menjadi bersahaja ya. Mabuk laut itu luar biasa. Jadi kita tahu bahwa kita ini sebenarnya punya banyak sekali keterbatasan gitu, dan bahwa kolaborasi itu akhirnya menjadi banyak mabuk laut juga ya. Iya. Yang penting kita makan obat sebelumnya. Obatnya betul. Tapi kalau zaman dulu pelaut kita pasti ada yang mabuk laut juga kan? Pasti. Kalau teman-teman di angkatan laut bilang nggak ada itu, dia bilang nggak ada orang yang katakanlah benar-benar kebal terhadap itu ya, semua bisa kena. Oke Pak Hilmar, ini kita kan menunggu Dewa Ruci untuk bersandar, jadi kita terima kasih dulu dan semoga muhibah budaya Jalur Rempah ini berhasil. Lain kali saya akan ikut ya, kalau bisa langsung 40 hari. Dan kita harapkan tentu saja hal-hal yang positif lahirlah dengan kegiatan seperti ini. Kita nanti kita cek dulu ya untuk sementara ini. Terima kasih banyak sama-sama, Pak Mbak Desi. Hilmar. Ya, demikian untuk sementara ini Insight with Desi Anwar. Kita akan lanjutkan sambil melihat ini kedatangan KRI Dewa Ruci yang akan bersandar di Selat Malaka. Tetaplah bersama kami. Jadi rempah adalah bukan saja pertukaran atau perdagangan, tetapi pertukaran budaya yang kemudian membawa akibat dengan masuknya unsur-unsur baru. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar yang kali ini berada di Melaka. Persisnya sekarang saya berada di Selat Melaka di Pelabuhan Tanjung Ruas. Nah, di belakang saya ada KRI Dewa Ruci yang sampai saat ini masih belum bisa bersandar ya karena menunggu air pasang, dan Dewa Ruci ini tentu saja merupakan bagian dari muhibah budaya Jalur Rempah. Nah, di samping saya sudah ada seorang arkeolog senior, Pak Yunus Satrio Atmojo. Pak Yunus, ini sebenarnya cukup bersejarah ya kita berada di sini ya. Oh, sangat bersejarah. Karena daerah ini daerah bersejarah yang sejarahnya itu sampai ribuan tahun yang lalu. Ini merupakan bagian dari Jalur Rempah. Nah, Pak Yunus, signifikansi Jalur Rempah ini bukan saja bagi sejarah Indonesia, tapi sejarah perdagangan dunia ini mungkin bisa dijelaskan, dan apa-apa saja yang merupakan sampai saat ini tuh peninggalannya, baik merupakan benda ataupun tidak benda seperti dalam budaya dan lain sebagainya. Ya, menarik ya, kalau kita bicara Jalur Rempah orang kan selalu berpikir masakan. Padahal sebetulnya Jalur Rempah itu kan bukan hanya sekedar masakan, tapi lebih kepada perdagangan, bagaimana orang berkomunikasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, bagaimana pertemuan budaya itu juga terjadi di dalam Jalur Rempah. Nah, rempah sebetulnya kan seperti pengikat ya, ketika orang-orang itu datang dari tempat jauh untuk memperoleh rempah dan mempertukarkan dengan komoditas yang berbeda. Salah satu implikasinya yang kita bisa lihat sampai dengan sekarang adalah sebaran keramik. Contohnya seperti itu ya, dari Cina, dari Taiwan, dari Vietnam, bahkan juga dari Thailand. Masing-masing memproduksi sesuatu untuk bisa mendapatkan rempah. Rempah kalau kita berbicara 1000 tahun yang lalu itu lebih mahal dari emas.
Jadi orang datang Kenapa? jauh-jauh. Kenapa rempah itu menjadi istilahnya orang mau berlayar dari seluruh pelosok dunia hanya untuk mencari rempah? Ya. Pala, lada. Itu pertanyaannya, kenapa orang begitu ngoyo ya untuk mencari rempah gitu. Sementara kalau kita bicara VOC, apa yang VOC tawarkan ke Indonesia? Mereka berangkat dengan kapal kosong, tapi pulang dengan kapal yang penuh dengan rempah dan muatan, keuntungannya luar biasa. rampasan. Rampasan atau ya, Ya, awalnya mereka inilah masih berdagang ya. Nah dari situ kemudian kita melihat ada satu sisi yang lain, bagaimana peradaban itu juga berkembang melalui rempah. Jadi rempah adalah bukan saja pertukaran atau perdagangan, tetapi pertukaran budaya yang kemudian membawa akibat dengan masuknya unsur-unsur baru. Ya, Pak Yunus tadi mengatakan rempah ini harganya bisa lebih dari emas. Kenapa? Dan biasanya rempah itu digunakan saat itu untuk apa saja, Pak Yunus, sehingga orang itu mau gitu berlayar datang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Ya, dulu ya rempah itu kan bukan hanya untuk masakan, tetapi obat, Obat nih. Ya. wewangian itu juga Wang- rempah. Cengkeh gitu ya. Betul. Tetapi dia juga menjadi bagian dari simbol-simbol keagamaan. Jadi orang, contohnya ya, di dunia Katolik mereka akan membakar seperti dupa ketika sebelum dilakukan kegiatan Ritualnya. dan yang dibakar itu rempah. Jadi itu adalah bagian dari kehidupan spiritual. Nah rempah yang dibakar antara lain adalah kayu gaharu. Kayu gaharu tidak diperoleh di Eropa, tidak diperoleh di Afrika, tetapi dari India dan Asia Tenggara. Disitulah kita mulai memperdagangkan kayu gaharu. Walaupun tidak ada direct contact ya, karena ini diturunkan dari laut, dari gunung sampai ke laut, kemudian dibawa lagi oleh pelaut yang lain, teruslah berantai sampai juga ke Eropa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana rempah itu kemudian mempertemukan bangsa yang berbeda-beda di wilayah yang sangat luas. Dan akhirnya dalam era yang berbeda-beda lumayan, juga. sangat panjang. Sangat panjang. Nah, sejarah jalur rempah ini kan tadi sudah dikatakan ya, 1000 tahun yang lalu. yang Nah, lalu. itu perjalanannya itu bagaimana? Karena kan ya rempah ini asal usulnya kan dari daerah kita ya, kalau tidak salah ya, seperti di Ternate, Tidore, di Banda dan lain sebagainya. Coba bisa jelaskan sehingga akhirnya sampai jauh orang Eropa itu sadar ini ada di pulau nun jauh di sana begitu. Ya kalau kita bicara rempah dari perspektif Indonesia ya, nah, kita tentunya harus berbicara bagaimana orang-orang berkomunikasi antara pulau dengan pulau. Salah satu lukisan gua yang paling tua di dunia sekarang, ini baru ditemukan di Sulawesi Selatan, usianya 42.000 tahun yang lalu. Mereka sudah berlayar, sudah hunting, ya, berburu ikan paus dan segala macam. Kemampuan berlayar ini tentunya bukan hanya untuk hunting, tetapi juga menjelajah wilayah-wilayah di lainnya, wilayah yang lain. Dan dari situ mungkin muncul trade ya, dalam arti yang masih sangat sederhana. Di antara yang mereka butuhkan obat. Pertukaran ya, barter gitu ya. Barter. Obat itu kan tidak diperoleh banyak oleh orang-orang yang tinggal di laut, tapi di daratan. Disitulah barter pertama kali terjadi. Nah, dengan kemampuan mereka berlayar sampai ke Australia, sampai ke Papua, bahkan sampai ke Pasifik, barang-barang ini, kalau itu dalam bentuk produk ya, atau tanaman-tanaman ini mereka bawa kemana-mana. Sejak itulah kemudian muncul seperti perdagangan rempah antar pulau. Nah inilah yang menarik orang-orang untuk datang berbelanja. Abad kelima itu ada pemukiman kecil di pantai utara Jawa Barat ya. Itu di daerah Batu Jaya di Kerawang. Dan disitulah kemudian kita mulai mengenal candi. Kenapa kok mereka datang? Ternyata dari makam-makam kuno yang kita temukan, barang-barang yang ditanam bersama makam itu adalah juga barang-barang dari India. Pertanyaannya apakah orang India berdagang atau kita yang ke India? Nah kelemahan di Indonesia itu karena kita tidak menulis ya, jadi data itu sangat sedikit. Kita Jadi lebih apa banyak kira-kira mengandalkan. konklusinya? Mereka yang datang atau nenek Vice moyang versa, kita yang kesana? dua-duanya. Atau dua-duanya? Ya? Dua-duanya. Sambil contoh ya, Exchange gitu ya? ada exchange. Jadi abad ke-10 itu Cina belum berlayar. Bagaimana kok barang-barang Cina itu begitu banyak ada di Indonesia? Dan di dalam catatan Cina, justru orang-orang Kunlun yang dari Asia Tenggara yang datang ke Cina. Artinya kan orang-orang Indonesia yang datang ke sana untuk berdagang. Nenek moyang kita Nenek membawa moyang itu, kita. rempah-rempah itu. Betul. Jadi kalau ada lagu nenek moyang kita pelaut, ya kita bisa lihat tuh kapal Dewa Ruci itu salah satu Dan buktinya. mereka berlayar menggunakan kapal-kapal yang masih tradisional. Coba Betul, mungkin dari betul. Dan ukurannya lebih kecil ya.
Jadi kalau kita bicara rempah, sebenarnya kita bicara suatu wilayah yang sangat luas, bahkan hampir di seluruh dunia terlibat dengan rempah. Jadi mengikat rempah menjadi suatu yang sifatnya warisan dunia itu penting, karena yang kita peringati adalah justru bagaimana manusia berkomunikasi untuk membangun kebudayaan yang kita kenal sampai dengan sekarang. Tapi jadi sudah ada teknologi pembuatan kapal yang luar biasa ini ya, Sudah. canggih kalau mereka bisa mengarungi laut sampai dengan Betul. Jadi saya pernah melakukan penelitian di jarak Sumatera yang sangat Selatan. jauh. Saya menemukan sebuah perahu, kami menemukan sebuah perahu yang usianya dari abad pertama Masehi. Dan perahu itu sebetulnya kalau kita bilang sistemnya itu barge ya. Jadi lebih kepada seperti tongkang. Ya. Untuk apa kapal yang sebesar itu masuk sampai jauh ke pedalaman? Tidak untuk mengangkut orang pasti. Dia akan mengangkut komoditas. Nah, inilah yang dibawa ke laut kemudian diperdagangkan. Dan dari kawasan Sumatera Selatan kita menemukan manik-manik yang berasal dari Roman Empire. Itu abad ketiga sebelum Masehi. Jadi kelihatan sekali bahwa perdagangan itu sebetulnya sangat aktif ya di masa lalu. Dan menyatukan Dan ya. betul. Jadi membuat orang juga kenalan ya antar bangsa. Mungkin secara yang tidak langsungnya yang terasa sampai sekarang ini ada pengaruh budaya kan jadinya. Mungkin kita bisa explore sedikit apa-apa saja yang kita bisa dapatkan gitu dari akulturasi semua budaya yang masuk dan juga pengaruh budaya yang kita bawa keluar. Ya, yang populer kan Borobudur ya. Borobudur kan kita selalu melihatnya sebagai produk dari budaya Indik ya, dari India. Tetapi di India tidak dikenal bentuk seperti Borobudur ini. Artinya kan budaya Indonesia memperkaya pengetahuan barunya ya, membangun candi dari batu dan segala macam yang berbau Buddhism. Tetapi ekspresinya lain gitu. Nah ekspresi ini kan menunjukkan karakter lokal yang sangat kuat. Sama juga dengan apa yang kita temukan di Kamboja ya, dengan Angkor. Angkor dulunya kan sebetulnya kompleks Hindu ya sebelum menjadi Buddhis. Itu mereka juga punya ciri yang tidak ditemukan di India. Artinya semua budaya yang masuk itu diolah dan dijadikan bagian dari kebudayaan sendiri. Jadi yang menyebabkan memperkaya sebetulnya di situ. Kalau dari segi tadi saya berdiskusi sama Pak Hilmar ya, Dirjen Kebudayaan. Bahasa juga kan? Bahasa banyak sekali. Contohnya kalau kita bicara kelautan ya, ada kata nakhoda. Nakhoda itu bahasa Persia. Ya, bagaimana sampai di Indonesia dan dipakai secara umum di dalam bahasa Melayu, ya pasti ada pengaruh. Mungkin melewati India gitu. Atau kursi itu bahasa Arab. Almari itu bahasa Portugis. Begitu banyak bahasa serapan di dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya berasal dari luar. Kemeja kan dari bahasa Portugis kan. Bahasa Portugis, sepatu juga. Jadi kalau kita zaman jajahan Belanda ya beda ya, ada banyak sekali ya bahasa yang masuk. Tapi ini sebelum Eropa masuk itu, jadi kebanyakan itu dari mana di daerah sini? Yang saudagar dari mana saja? Saudagar di antar pulau ya, seperti Indonesia sama Malaysia ya. Mereka menggunakan bahasa yang relatif sama, Melayu. Ya. Dan karena bahasa yang relatif sama, mereka lebih mudah berkomunikasi, jadi saling mempengaruhi. Kita bisa lihat ada tradisi yang di Malaysia sama dengan yang di Sumatera sama gitu. Tapi itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya mereka ini ya saling berkomunikasi. Contoh yang klasik barangkali ya, ketika Raja Kertanegara mempersembahkan Arca Amogapasya kepada Raja Melayu. Yang satu di Jawa Timur, itu jauh sekali, yang satu lagi di pedalaman Jambi. Bagaimana nahkoda Jawa bisa sampai ke sana? Itu satu pertanyaan. Dan untuk semua orang mengatakan itu misteri, saya bilang enggak. Itu bukan misteri, itu knowledge. Bagaimana knowledge itu di-share kepada mereka dan kemudian berbekas yang menyebabkan mereka kemudian bisa melalang buana kemana pun mereka mau. Jadi ini knowledge sharing ya, jadi pengetahuan dan sains kan juga yang dari Arab, dari India, dan kita memang ini sangat memperkaya budaya Nusantara sendiri. Indonesia kan belum ada saat itu. Tapi ini kan ada sisi, yaitu sisi positifnya lah istilahnya. Ada diplomasi, ada pemahaman, ada toleransi, ada saling mengapresiasi budaya dan pengaruh, dan ada kampung-kampung yang kalau kita lihat ada kampung
Arab misalnya, kampung Cina ini kan sebagai peninggalan ya. Tapi ketika Eropa masuk itu beda ya. Mereka perspektifnya udah perspektif penjajahan kalau saya lihat ya. Mungkin awalnya mungkin perdagangan, tapi menjadi sesuatu yang lebih Betul, betul. Jadi kalau kelam Belanda untuk itu- sejarah kita. Ya kalau kita bicara tentang masuknya bangsa Eropa ya, cara berdagang mereka beda ya. Mereka expansion yang penting. Kemudian memonopoli produk itu supaya mereka memperoleh keuntungan besar-besaran. Sebenarnya kolonialisme itu justru muncul ketika bangsa-bangsa Eropa datang. Ketika masih kerajaan-kerajaan Nusantara, mereka lebih mementingkan trade. Iya. Dan trade itu diikat dengan persaudaraan, jadi saling menikah Iya. antara keturunan dengan keturunan lain ya. Dan itu juga memperkenalkan budaya yang berbeda-beda sebetulnya. Jadi sebenarnya Jadi kalau tidak eksploitatif. tidak ya. eksploitatif. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Sriwijaya, Majapahit, orang-orang Eropa selalu membayangkan bahwa ini kerajaan-kerajaan besar yang menjajah pulau-pulau di sekitarnya. Jadi persepsinya dipakai. Tapi kalau kita lihat dari prasastinya tidak ada seperti itu. Mereka lebih banyak berhubungan baik dengan semua tetangga. Contohnya tadi, Raja Kertanagara susah payah membawa arca yang besar itu sampai ke pedalaman Sumatera. Kalau tidak baik hubungannya kan tidak terjadi ya. Iya. Nah, kolonialisme ya mencungkir balikan, tapi sebenarnya ya tanpa kolonialisme tidak akan ada Ya, yang namanya negara betul. Indonesia. Nah, kita kan sekarang merayakan ini muhibah budaya jalur rempah. Mungkin kira-kira kenapa ini penting lah kegiatan seperti ini dilakukan di mata Pak Yunus? Apalagi di Apa Malaka benefitnya? ya, Iya, apalagi kegiatannya. di Malaka yang ini merupakan selat yang menjadi pusat ini pelayaran perdagangan itu ya. Betul betul. Jadi kalau kita bicara Malaysia Indonesia ya, kalau kita bicara masa lalu, sebenarnya dulu kan tidak ada ya Malaysia sama Indonesia. Iya, kita satu rumpun. Satu rumpun semuanya yang ada di seberang sana di sana. Justru laut itu mempersatukan. Karena melalui laut itu kita berlayar itu cepat dan kita juga bisa membawa orang banyak, belajar juga dengan cepat gitu ya. Justru saya melihat dari sisi arkeologi, temuan-temuan yang ada di Malaysia dengan ada di Indonesia tidak jauh berbeda. Artinya dari dulu komunikasi itu menjadi penting untuk mereka. Ekonomi adalah bagian dari bagaimana mereka membangun kehidupan yang lebih baik. Tidak di dalam konteks penjajahan ya, itu satu Ya, tapi hal saling yang menguntungkan. lain. Ya. Saling menguntungkan. Itu sebabnya kenapa raja-raja di Nusantara itu hampir semuanya bersaudara sebetulnya. Karena satu mengambil dari sini, satu mengambil dari sana gitu. Jadi ini ya spirit untuk Spiritnya itu yang harus kita pelihara. ya, pelihara peradaban yang beradab. Betul, betul. Mungkin terakhir menurut Pak Yunus perlu kita mungkin jalur rempah ini diakui oleh UNESCO misalnya. Saya pikir perlu ya. Jadi kalau kembali ke cerita yang tadi, bagaimana rempah itu menyatukan antara Asia ya dengan Eropa. Australia waktu itu tidak ada. Belum ada. Tapi jangan lupa juga Pasifik. Jadi kalau kita bicara rempah, sebenarnya kita bicara suatu wilayah yang sangat luas, bahkan hampir di seluruh dunia terlibat dengan rempah. Jadi mengikat rempah menjadi suatu yang sifatnya warisan dunia itu penting, karena yang kita peringati adalah justru bagaimana manusia berkomunikasi untuk membangun kebudayaan yang kita kenal sampai dengan sekarang. Ya, oke, Pak Yunus luar biasa. Terima kasih banyak Terima kasih Mbak. insight-nya, dan kita harapkan ini juga bisa menjadi titik terang dalam situasi yang global. Ini kan bukan saja memanas secara planet buminya, tapi memanas secara emosinya ya. Kita harapkan minimal di area kita ini kita menjaga kedamaian, perdamaian, dan keberagaman itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Terima ya. kasih. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dan terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.